Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, marilah kita awali pelajaran fikih ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang mustahiq zakat. Ya, kalau ada muzaki itu adalah orang yang membayar zakat. Kalau istilah mustahiq itu artinya orang yang berhak menerima zakat. Ini anak-anak semuanya harus tahu siapa saja yang berhak menerima zakat. Karena suatu saat mungkin anak-anak akan menjadi amil atau pengurus zakat. Sehingga kalau anak-anak sudah tahu orang yang berhak menerima zakat dan ciri-cirinya, maka anak-anak akan dapat menjalankan amanah itu dengan baik. Ya. Maka sangat penting bagi anak-anak untuk mengetahui mustahiq zakat agar bisa menjalankan amanah mendistribusikan zakat itu sesuai dengan syariat Islam dan tepat sasaran. Zakat fitrah ini diberikan kepada 8 asnaf atau golongan atau yang disebut mustahiq zakat. Yang pertama, siapa yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir. Apa itu artinya fakir? Fakir itu ciri-cirinya tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak mempunyai harta. Jadi kalau anak-anak melihat ada orang tetangga tidak punya pekerjaan tetap dan dia juga tidak punya harta benda, maka mereka itu tergolong fakir. Kemudian miskin. Nah, ini antara fakir dan miskin itu beda tipis. Kalau miskin itu punya pekerjaan tetap, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini walaupun misalnya gajinya 3 juta, tapi keluarga tersebut mempunyai tanggung jawab yang lebih banyak. Misalnya keluarganya jumlahnya 10, kemudian masih sekolah semua. Bisa saja ini tergolong miskin. Jadi ukurannya bukan banyak sedikitnya harta, tapi perbandingan pendapatan sama pengeluaran. Jadi kalau pendapatannya itu kurang, tidak mencukupi kebutuhannya, itu namanya miskin. Yang ketiga, ya, itu amil. Apa itu amil? Orang yang bertugas mendistribusikan dan menerima zakat atau mengurusi zakat, itu amil. Jadi tugasnya itu menerima zakat dan mendistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Kemudian berikutnya mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kenapa seorang mu'alaf diberi zakat? Karena seorang mu'alaf itu imannya masih lemah, baru masuk Islam. Jadi dikhawatirkan nanti dia akan murtad kembali. Maka di sini mu'alaf ini mendapatkan hak menerima zakat. Kemudian gharim, ya, gharim. Gharim itu orang yang berhutang menanggung hutang orang lain. Jadi hutangnya untuk kebaikan, bukan untuk konsumtif, tetapi untuk menanggung hutang orang lain. Yang selanjutnya itu hamba sahaya. Hamba sahaya itu sama dengan budak.
Kalau di zaman sekarang ini sudah tidak ada. Pada zaman dulu di Arab itu memang ada namanya perbudakan, yaitu yang dijanjikan majikannya untuk dimerdekakan. Nah, itu yang mendapat zakat, bagian zakat. Itu hamba sahaya yang dijanjikan untuk dimerdekakan, ya. Kemudian selanjutnya sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Ya, orang yang berjuang untuk agama Allah. Contohnya para guru ngaji, pengurus masjid, ya. Dan banyak sekali para guru itu merupakan pejuang-pejuang untuk menegakkan kebenaran. Itu namanya sabilillah, ya, untuk menegakkan agama Allah. Dan untuk selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang atau musafir, ya, orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan yang baik, atau dinamakan musafir. Kemudian dia kehabisan bekal, itu dia berhak menerima zakat. Baiklah anak-anakku semuanya, saya rasa sudah cukup penjelasan Pak Guru. Sekarang tugas anak-anak, ya, menulis kembali mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat yang jumlahnya 8 tadi. Anak-anak tulis beserta penjelasannya secara singkat, ya. Misalnya fakir, orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta benda, misalnya seperti itu. Miskin, orang yang punya pekerjaan tetap tapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti itu. Silakan ditulis menggunakan ballpoint, kemudian anak-anak foto dikirim ke Pak Guru, boleh lewat Google Classroom, juga boleh lewat WA. Oke anak-anak semuanya, kita akhiri pelajaran fikih pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.